Kalau sudah kadung terkena kanker, apa yang harus kita lakukan? Oke, kita bahas langkah-langkah yang harus dilakukan seseorang ketika kadung terkena kanker. Baik itu kanker payudara, kanker usus, kanker hati, dan kanker-kanker yang lain. 1. Sering-seringlah berdoa dalam kondisi khusyuk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bisa demikian? Perlu Anda ketahui, ketika seseorang berada dalam kondisi khusyuk, maka dalam dunia psikologi, orang tersebut akan masuk ke dalam kondisi trans atau gelombang theta, di mana ketika seseorang sering masuk ke dalam kondisi trans dengan perasaan yang khusyuk, tenang, pasrah, maka otak akan mengeluarkan hormon serotonin dan hormon endorfin yang sangat melimpah, di mana kedua hormon ini akan sangat membantu dalam proses perbaikan sel-sel tubuh yang terkena kanker. Demikian pula sebaliknya, ketika seseorang terkena kanker dan sering merasa cemas, takut, khawatir, stres, maka otak akan merespon dengan mengeluarkan hormon stres yang bernama hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah jenis hormon yang jika diproduksi berlebihan akan bisa memperparah kondisi kanker seseorang. Yang kedua itu adalah wajib berpuasa. Penderita kanker wajib untuk berpuasa, baik itu puasa sunnah, puasa wajib maupun puasa intermittent fasting. Kenapa perlu puasa? Tujuannya adalah untuk mengurangi pasokan makanan yang bisa menambah jumlah racun yang masuk ke dalam tubuh. Karena semakin banyak makanan yang masuk, maka semakin besar kemungkinan racun juga akan masuk. Selain itu, dengan berpuasa maka akan meningkatkan produksi indukan hormon yang disebut dengan HGH atau Human Growth Hormone hingga lebih dari 500 kali lipat. Sekedar informasi, fungsi HGH ini salah satunya untuk meningkatkan imunitas tubuh seseorang. Keuntungan lain ketika orang berpuasa, maka akan terjadi yang namanya proses autofagi, di mana autofagi merupakan cara tubuh untuk membersihkan dari sel-sel yang sudah tua, sel-sel yang rusak, sehingga dapat membentuk sel-sel baru yang lebih sehat dan lebih kuat. Dengan kata lain, proses regenerasi sel akan berjalan lancar. Yang ketiga itu adalah ganti air putih Anda dengan air alkali. Bisa air Zam-Zam, Kangen Water, Indomaret pH 8, Total 8+, Pristine, intinya air alkali. Di Indomaret atau Alfamaret ini banyak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menaikkan pH darah Anda dari asam menjadi basa. Minum minimal 2 liter atau sekitar 8 gelas sehari. Seperti yang sudah dibahas di konten sebelumnya, menurut Dr. Keiichi Morishita dalam bukunya The Hidden Truth of Cancer, kanker dan tumor tumbuh subur di kondisi tubuh yang ber-pH asam. Dengan mengkonsumsi air alkali, maka pH darah akan berubah dari yang awalnya asam menjadi basa. Selain itu, air alkali akan melancarkan proses keluarnya kotoran melalui BAB, sehingga otomatis akan membersihkan usus dan akan memperbaiki sistem metabolisme Anda. Yang keempat itu adalah stop mengkonsumsi daging merah, gula, minyak, gorengan, makanan yang berbasis tepung seperti roti, gorengan, kue, dan lain-lain. Serta stop juga mengkonsumsi daging, mie, minuman kemasan, dan yang lain-lain. Karena apa? Karena makanan inilah yang membuat pH tubuh menjadi asam. Semakin asam tubuh manusia, maka sel kanker dan tumor akan semakin tumbuh berkembang pesat. Yang kelima itu adalah ganti semua makanan ke makanan organik. Dari beras, buah, sayur mayur, lauk pauk, semuanya diganti ke makanan organik. Beli aja di toko online macam Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Di sana banyak pedagang yang berjualan makanan organik. Kenapa harus organik? Yang ini tidak perlu dijelasin ya, karena kita semua tahu saat ini makanan kebanyakan menggunakan pestisida yang akan memperparah kondisi seseorang yang terkena kanker. Yang keenam itu adalah lakukan proses bekam. Sekedar informasi, bekam sangat dianjurkan untuk penderita kanker karena bekam bisa mengeluarkan racun-racun baik logam berat maupun zat sampah yang tidak bisa dikeluarkan melalui BAB dan air seni. Yang ketujuh itu adalah konsumsi herbal yang banyak mengandung zat antioksidan tinggi. Karena seperti yang kita ketahui bersama, antioksidan berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel-sel di dalam tubuh, khususnya yang disebabkan oleh paparan radikal bebas. Ada beberapa tumbuhan yang mempunyai tingkat antioksidan yang tinggi, diantaranya itu adalah jamur dewa, jamur lingse, kelor, buah bit, teh hijau, habatus sauda, dan yang lain-lain. Syaratnya satu, jangan dipanaskan. Oh ya,
Ini adalah video kanker series ya. Jadi tonton juga video sebelumnya tentang kanker ya. Mulai asal muasal penyebab kanker hingga solusi ketika menghadapi kanker. Sekali lagi Anda tidak perlu follow akun Masagi Indonesia, karena yang terpenting adalah ilmu ini bermanfaat bagi banyak orang, terutama orang-orang yang menderita kanker, sehingga tidak perlu lagi kemoterapi yang menyakitkan. Silahkan tag teman atau saudara kalian, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya supaya Anda bisa menjadi jembatan penyembuhan penderita kanker, dan tentunya Anda akan panen pahala. Jadi jangan konten joget-joget aja yang di-share. Yang bermanfaat kayak gini-gini ini harus di-share sebanyak-banyaknya. Tetap semangat dan yuk lawan kemustahilan bersama Masagi Indonesia.